langkah kita, namun bukan berarti kita harus menyerah pada kenyataan ini, pada kenyataan ini. Bersama kita bisa meraih semua cita dan mimpi. Tak perlu kau takut, tak perlu kau ragu, bisa lewati semua rintangan ini. Tak perlu kau takut, kita pasti bisa. Maju terus melangkah, jangan pernah menyerah pada kenyataan ini, pada kenyataan ini. Bersama kita bisa meraih semua cita dan mimpi. Tak perlu kau takut, tak perlu kau ragu, bersama kita bisa lewati semua rintangan. Kenyataan ini, bersama kita Merahnya ini persenannya tak terjual sekali yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana Frida selaku guru kelas 1. Saya ingin mendiskusikan beberapa permasalahan yang ada di kelas 1. Permasalahan yang ada ini, ada beberapa siswa yang masih memiliki kekurangan percaya diri dan keberanian setiap kali tampil ke depan atau untuk melakukan sesuatu yang saya sarankan. Walaupun saya sudah melaksanakan secara maksimal, saya merasa kurang kemajuan secara signifikan terhadap beberapa anak ini. Bagaimana menurut Anda solusinya? Menurut saya selaku guru kelas 2 ingin memberikan tanggapan atas permasalahan yang terkait. Nah, sebetulnya permasalahan tersebut juga sering terjadi di kelas 2 di saat awal-awal tahun pembelajaran baru. Nah, kemungkinan itu dikarenakan dia berada di lingkungan baru. Nah, maka dari itu kita perlu memberi dia waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan orang-orang baru. Kemudian langkah selanjutnya perlu kita lakukan adalah terus memotivasi kepada anak tersebut bahwa dia bisa melakukan, bahwa dia mampu melakukan hal tersebut dengan cara kita memberikan pengalaman langsung. Kita ajak berkomunikasi, kemudian kita beri dia kesempatan untuk mengutarakan bagaimana yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, sering-sering dilatih. Nah, menurut saya saat ini itu saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Bahkan pernah tertidur ketika ulun sudah memberikan pelajaran tentang bercerita. Ulun sendiri yang bercerita, yang lain mendengarkan dengan bagus, ada aktif. Ternyata yang satu itu tertidur. Dikatakan dengannya, Bu, si A tidur. Dia kaget, kenapa dia tidur? Jadi dibangunkan, tanya, kenapa kamu tidur? Dia bilang, ngantuk, Bu. Nah, lalu saya bingung. Cara mengatasi anak yang tertidur. Bahkan tidak satu kali aja
Ditanya macam-macam alasan. Nah, bagaimana caranya saya mengatasi anak yang seperti itu? Nah, kalau gitu coba kita tanya dulu sama si anak tadi. Kamu kenapa apa? Coba ibu pakai kertas, suruh dulu dari huruf A dan bangsa, suruh dulu dibukul, terus maju dulu makan, ini apa, kemudian beri lagi tulisan yang huruf, kemudian suruh belajar. Walaupun yang lain belajar yang lain, itu dipersiapkan atau dikhususkan untuk menulis huruf dan sambil belajar. Bisa juga ibu, kalau yang lain kan belajar secara klasikan itu dikhususkan. Misalnya kamu ibu suruh menulis 5 kata, misalnya nama hewan, misalnya di awal menurutkan kambing, kucing, suruh menulis sendiri, jadi disuruh mengajar. Kalau kamu sendiri dulu, kamu kita di kelas, kamu bisa kamu buktian dulu itu kan, kita satu-satu kita bisa, kamu tidak bisa, coba kamu belajar, jalan. Kalau kamu dulu di buku, coba lihat seperti apa. Saya tetap lihat seperti itu. Setiap jejak langkah kita, namun bukan berarti kita harus menyerah pada kenyataan ini, pada kenyataan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum guru kelas 5. Di dalam pembelajaran kelas 5 ada terdapat anak yang belum lancar membaca, ada 4 orang. Di antara yang 4 itu ada 1 orang yang masih menghijab. Nah, bagaimana solusinya untuk mengatasi anak kita yang kurang lancar membaca itu? Saya adalah guru kelas 6. Untuk ini menyampaikan suatu permasalahan yang sama dengan guru kelas 5, yaitu anak yang tidak lancar
untuk membaca. Memang suatu permasalahan semacam ini kita sudah mengadakan bermacam solusi untuk menindaklanjuti supaya anak itu bisa membaca dengan lancar, dengan memberikan tugas. Jadi sini kita bertukar pendapat bagaimana anak kita ini supaya bisa lancar membacanya. Kita untuk kelas 6 sudah memberikan solusi, memberikan tugas dan sebagainya, tetapi belum berhasil. Bagaimana untuk pendapat guru kelas 5? Mohon maaf untuk pendapat guru kelas 5. Ini baru kita coba. Bagi anak yang kurang lancar membaca itu kita beri tugas membaca buku di rumah. Terserah dia buku apa yang dia baca. Setiap hari monitor kepada kita bacaan yang dibacanya yang di rumah tadi. Oh ya, berarti suatu terobosan yang baru untuk menindaklanjuti anak kelas 5. Mungkin mudah-mudahan untuk topik yang sama ini kami bisa melakukan dengan siswa kelas 6. Memang kelas 6 sudah kami berikan tugas tidak memberikan setoran, hanya sekedar memberikan amanat kepada mereka untuk membaca di rumah lebih banyak lagi, hanya sekadar itu, tetap tidak menyetor. Nah, mudah-mudahan kami juga ikut meniru jejak langkah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua. Ya, pada pagi ini Ibu ada membawa sebuah buku. Buku apakah ini? Buku apa? Buku jari. Nah, apa judul ceritanya? Buat yang suka bermain. Buku ini ditulis oleh S. Toman Tanjung dengan ilustrator Lady Rahman. Nah, nanti setelah ibu bercerita, kamu bisa menceritakan juga seperti itu juga. Harap kamu seperti bisa bercerita juga. Sekarang silakan kalian lihat ini yang pertama. Nah, buat yang suka bermain. Nah, lihat ini buah apa? Apel paling tidak betah di awan lain. Ayo, mereka siapa lagi temannya selain jadi? Kemudian mereka main dan bergembira bersama. Nah, mereka semua sangat gembira. Selanjutnya selesai deh. Nah, dari cerita tadi, siapakah buah-buahan yang kita ceritakan di sini? Satu lagi, yang Cherry. Siapa yang suka bermain setiap hari? Apa mengajak siapa? Ajak siapa lagi? Iya, mereka selalu bermain. Nah, demikian cerita ibu. Nanti bisa kita sambung lagi. Setelah nanti kalian ibu suruh untuk belajar bercerita juga seperti ibu di depan. Nah, ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genggam tanganku, jangan lepaskan. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita bisa meraih semua cita dan mimpi. Tak perlu kau takut, tak perlu kau ragu. Bersama kita bisa melewati semua rintangan ini. Tak perlu kau takut, kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nordiana Malika, guru kelas 1 Kecamatan Gunung Baru. Saya mengajari kelas 1. Saya sebagai guru wali kelas 1 dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Dari kurikulum 13 hingga berubah menjadi kurikulum Merdeka. Dalam masa transisi ini, peran platform Merdeka Mengajar sangat membantu dalam aplikasikan kurikulum Merdeka. Dan antara beberapa kesulitan para guru
adalah bagaimana caranya menjadi profesional secara otodidak. Dan alhamdulillah beberapa kesulitan tersebut cukup teratasi dengan adanya kombel atau komunitas belajar. Dengan kombel yang ada di SD Negeri Kelas 1 yang bernama Arjuna, para guru bisa berbagi permasalahan dan bagaimana mencari solusi yang tepat dalam mengatasinya. Kerjasama yang baik dan kontinu di antara para guru meningkatkan kinerja dan kreativitas guru. Semangat Bapak Ibu guru dalam meningkatkan kreativitas harus maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma dari SDN Negeri Kelas 1. Tentang bermanfaatan komunitas belajar, yakni dapat berbagi praktik baik bagaimana pengajaran yang efektif dalam kelas. Selain itu juga saya dapat dukungan dan inspirasi dari teman-teman, di mana dari pengalaman teman-teman yang berbagi itulah kita bisa mengikuti adanya kolaborasi dari guru dengan mengembangkan ide-ide yang dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa kita sebagai guru, supaya untuk terus belajar dan semangat untuk meningkatkan kualitas depannya lebih baik dan terus lebih baik lagi untuk peningkatan daripada kualitas pembelajaran kita di kelas. Demikian dari saya tentang pemanfaatan kombel di sekolah. Assalamualaikum. Guru atau teman sejawat dapat memberikan sharing atau memberikan balik sehingga guru dapat memberikan atau menuntaskan pembelajaran kelas untuk dapat mendapatkan hasil nilai yang baik dan juga memberikan karakter yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton, guru kelas 5 di SDN Negeri Kelas 1. Berawal dari terbentuknya komunitas belajar Arjuna SD Negeri Kelas 1, kegiatan ini membawa perubahan yang luar biasa bagi saya sebagai guru. Saya dapat berbagi permasalahan yang saya hadapi dengan rekan sejawat. Rekan sejawat memberikan solusi yang saya hadapi. Melalui transfer ilmu yang didapat dari kombel tersebut, saya bisa menerapkan strategi pembelajaran lebih bermakna, serta didik mampu memecahkan masalah dan berkarya kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husaini, guru kelas 6 SD Negeri Kelas 1. Yang mana saya di sini menyampaikan pengalaman saya mengajar dan mendidik SD Kelas 1. Banyak sekali kekurangan yang saya terima, yang saya miliki. Oleh karena itu, saya di sini mengharapkan kepada teman-teman dengan adanya kelompok kerja dari guru-guru yang memberikan inovasi atau motivasi kepada saya, sehingga saya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan anak-anak kita secara maksimal. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.